Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arshabibul Ulum dengan NPM 1007071140779 dari Program Studi Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya dengan judul Optimasi Energi Pengolahan biji emas di Desa Kutawaringin, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan tingkat alterasi dalam rangka mendukung konservasi energi. Latar belakang yang pertama, total potensi emas di Jawa Barat berjumlah 66.619.156,2 ton biji emas dengan perincian 32.689.426 ton biji sebagai sumber daya hipotetik, 6.698.743 ton biji sebagai sumber daya tereka, 24.571.889,5 ton biji sebagai sumber daya terunjuk, dan 2.659.097,72 ton biji sebagai sumber daya terukur. Selain itu, total cadangan emas di Jawa Barat sebesar 11.509.000 ton biji dengan rincian 10.037.000 ton biji sebagai cadangan terkira dan 1.472.000 ton biji sebagai cadangan terbukti. Endapan fan biji emas di Desa Kutawaringin memiliki karakteristik yang berbeda yang dipengaruhi oleh tingkat alterasi pada fan biji emas yang dibedakan berdasarkan komposisi mineral dari persentase mineral-mineral bahannya. Proses pengolahan biji emas di Desa Kutawaringin menggunakan metode amalgamasi, yang mana metode amalgamasi merupakan suatu proses pengikatan logam emas dari bijinya dengan menggunakan merkuri atau Hg yang dicampurkan ke dalam tabung atau biasa disebut sebagai gelundung atau amalgamator. Tujuan dari penelitian yang pertama itu untuk mengetahui karakteristik dari fan biji emas, yang kedua mengetahui derajat liberasi fan biji emas dari hasil analisis mineralogi, yang ketiga waktu yang dibutuhkan agar mendapatkan produk lolos 200 mil sebesar 80%, dan yang keempat menentukan kebutuhan energi yang diperlukan untuk membebaskan ikatan mineral dari pengotornya. Berikut merupakan hasil analisis petrografi dan mineralogi, di mana sampel batuan dengan tingkat alterasi sedang berdasarkan analisis petrografinya menunjukkan komposisi mineral yang terdiri dari yang pertama kuarsa 46,7%, mineral Lampung 21,9%, serisit 14,3%, mineral opak 11,2%, dan oksida besi sebesar 4,6%. Berdasarkan analisis mineraloginya menunjukkan mineral logam yang ditemukan terdiri dari hematite, gutit, pirit, dan pirolusit. Jenis ubahan dari sampel batuan alterasi sedang adalah serisitik dengan nama ubahan serisitik andesit. Sampel batuan yang kedua yaitu dengan tingkat alterasi lemah berdasarkan hasil analisis petrografi menunjukkan komposisi mineral yang terdiri dari kuarsa 45,7%, serisit 41,4%, kalsit 9%, dan mineral opak 3,9%. Berdasarkan hasil analisis mineralogi menunjukkan mineral logam yang ditemukan yang terdiri dari pirit, kalkopirit, violinase, valerit, dan elektrum. Jenis ubahannya yaitu argilik dengan nama ubahan argilik andesit. Berikut merupakan distribusi ukuran uji giling terhadap sampel alterasi lemah dan alterasi sedang dengan kecepatan putaran 70 rpm. Berikut merupakan hasil analisis distribusi ukuran. Dari kurva distribusi ukuran dapat diketahui bahwa sampel alterasi sedang dan alterasi lemah belum memenuhi kriteria 80% lolos pada ukuran fraksi 74 mikron, di mana sampel dengan alterasi lemah hanya mampu meloloskan kurang lebih sekitar 20% saja, sedangkan alterasi sedang hanya mampu meloloskan kurang lebih sekitar 50% dalam waktu penggilingan 15 menit. Kesimpulannya, yang pertama, sampel fan biji emas yang diambil dari Desa Kutawaringin memiliki tingkat alterasi yang berbeda, yaitu alterasi sedang dan alterasi lemah. Karakteristik dari sampel alterasi lemah memiliki warna sampel yang berwarna putih atau belum mengalami oksidasi sehingga tidak berubah menjadi kecoklatan, serta sifat sampel yang masih keras. Berdasarkan hasil analisis petrografi, sampel alterasi lemah juga telah mengalami perubahan hidrotermal, namun tidak seintensif sampel alterasi sedang, sehingga sampel alterasi lemah hanya sedikit teralterasikan. Sedangkan untuk karakteristik dari sampel alterasi sedang memiliki warna sampel yang kecoklatan dan bersifat lunak. Berdasarkan analisis petrografi, sampel alterasi sedang mengalami perubahan hidrotermal yang sangat intensif dan telah mengalami oksidasi yang ditunjukkan dengan adanya oksida besi. Kemudian kesimpulan yang kedua, berdasarkan hasil analisis mineralogi, keberadaan emas dalam sampel di Desa Kutawaringin berupa elektrum yang berukuran 0,05 mm yang dijumpai sebagai infusi dalam pirit berkaitan dengan valerit. Kemudian kesimpulan yang ketiga,
Pada sampel atrasi sedang untuk mereduksi sampel hingga loss 200 ml sebanyak 80% memerlukan waktu selama 30 menit, sedangkan untuk sampel atrasi lemah memerlukan waktu hingga 45 menit. Perbedaan waktu pengecilan ukuran tersebut didasarkan pada karakteristik dari masing-masing sampel, di mana sampel atrasi sedang cenderung lunak sehingga memerlukan waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan sampel atrasi sedang yang cenderung masif. Dan kesimpulan yang terakhir, pada sampel atrasi lemah, energi yang dibutuhkan untuk meloloskan 80% hasil ayakan 200 ml sebesar 539,367 watt atau 0,5394 kWh dengan waktu 44 menit. Sedangkan untuk sampel atrasi sedang, energi yang dibutuhkan sebesar 306,458 watt atau 0,306 kWh dengan 25 menit. Saran yang diberikan yang pertama yaitu perlu dilakukan pengelompokan sampel terlebih dahulu, terutama berdasarkan karakteristiknya baik berupa kekerasan, warna, maupun yang lainnya sebelum dilakukannya proses penggilingan. Dan saran yang kedua, setelah dilakukan pengelompokan perlu diketahui hingga fraksi berapa mineral emas dapat terlepas dari ikatan dengan penguturnya. Setelah itu, maka dapat ditentukan waktu penggilingan, yang mana waktu penggilingan ini berbanding lurus dengan kebutuhan energi. Untuk sampel yang lunak tentu membutuhkan waktu giling yang lebih singkat dibandingkan dengan sampel yang keras dan membutuhkan energi giling yang lebih kecil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.